oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita juga bahwa tidak ada kata lain yang paling indah diucapkan, ringan di lisan, ringan di hati, berat timbangannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh guru-guru tarekat kita mengajarkan bahwa kalimat ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang dinamakan sikirna tubuh, artinya bisa diucapkan oleh tubuh kita. Kemudian sikirna hati, sikirna nyama, dan sikirna rahasia. Nah, ini adalah bagian dari pembelajaran oleh ulama-ulama kita untuk meringankan kita menghadapi sakaratul maut. Itu adalah tujuannya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kehadiran kita hari ini mengenang 14 harinya almarhum Haji Kamaluddin bin Kusir, bahwa doa kita tentu seragam Bapak Ibu sekalian. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Kemudian kita mengirimkan tadi Al-Fatihah. Minimal jika kita yang bertawassul kepada guru-guru kita, tsumma ila arwah khususan ila Haji Kamaluddin bin Kusir. Tetapi istri dan anaknya cukup dengan dalam hati saja, insya Allah sampai kepada Allah. Kalau kita yang lain tidak ada hubungan nasab dengan beliau, kita dianjurkan oleh guru kita untuk bertawassul dulu, barulah sampai kepada almarhum. Bertawassulnya kepada yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena segala doa jika tidak bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka segalanya tidak akan sampai. Olehnya itu diajarkan oleh guru-guru kita, pengiriman Fatihah kepada almarhum diawali dengan pengiriman Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian, oleh guru-guru kita diajarkan kepada kita, laulaka ya Muhammad la makhluqul makhluk. Allah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, dunia ini tidak akan aku ciptakan beserta isinya. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan memperbanyak selawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kesempatan ini insya Allah sekelumit akan mengingatkan diri pribadi kami selaku berbicara. Kemudian insya Allah mudah-mudahan bermanfaat pula buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama adalah meninggal itu sudah suatu wajib hukum datang kepada kita. Bukankah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya segala yang bernyawa pasti akan mengalami yang dinamakan dengan kematian. Kemudian di surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahwa akan terjadi suatu hari nanti, di suatu saat nanti, ketika kita berada di yaumul qiyamah, berada di alam kubur saja, hal ini sudah terjadi, bahwa ternyata di sana tidak berfungsi lagi mulut ini. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berbicara adalah tangan kita, yang berbicara adalah mata kita, telinga kita, dan kaki inilah yang menjadi saksi segala apa yang kita laksanakan, kita lakukan di dunia ini. Olehnya itu, sebelum kita nyampe kepada sakaratul maut, marilah kita jaga anggota badan ini untuk menjadi teman kita pada saat sakaratul maut. Jaga tangan kita, jaga hati kita, jaga mata ini, jaga telinga ini, untuk tetap dalam lindungan Allah. Segala aktivitasnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, ternyata orang yang telah meninggal, apalagi memasuki 14 hari di alam kubur, oleh guru-guru kita mengabarkan
bahwa ternyata yang pertama kali kalah di tubuh ini adalah mata. Di hari ke-14 yang duluan hancur adalah mata. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah, didiklah mata kita semua, termasuk mata saya, untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terpeleset untuk melihat sesuatu yang tidak baik, segeralah berampun kepada Allah. Astaghfirullahal ghafurur rahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Abdul Qadir Jailani. Ini yang diucapkan 1000 kali setiap mau tidur. Insya Allah segala dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, bahwa ketika kematian itu jelas kedatangannya, waktunya saja yang kita tidak tahu, tetapi oleh guru-guru tarekat kita mengabarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa ternyata tanda kematian itu hadir sebelum manusia itu dicabut rohnya. Tetapi bagi kita yang tidak mempelajari ilmu itu, maka kita tidak akan tahu bahwa ini adalah penanda Allah akan menjemput roh kita melalui malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya untuk belajar tidak hanya wajib yang bentuknya bacaan-bacaan saja sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi ilmu hakikat juga sangat penting untuk kita pelajari. Karena dengan bertarikahlah maka kita akan mengenali diri sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam. Man arafa Adam faqad arafa Muhammad. Man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Ini diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada kita, sehingga sampailah kepada kita melalui guru-guru kita. Inai ma'ajak buya lawina, insyaallah ma'ajak buya Muhammad. Barang siapa yang mengenal dirinya, dialah yang mengenal Muhammad. Barang siapa yang mengenal Muhammad, maka dialah yang mengenal Allah. Kalau di slogan yang lain, bahwa man arafa nafsahu faqad arafa Allah, bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, dialah mengenal Tuhan. Tetapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan oleh guru-guru kita ternyata bertahap dari bawah. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, man arafa Adam faqad arafa Muhammad, man arafa Muhammad faqad arafa Allah. Seseorang tidak akan mengenali apa yang dia sembah sebelum mengenali siapa dia sebenarnya. Olehnya itu hadirin yang dirahmati Allah, melalui kesempatan yang mulia ini saya kembali mengajak kepada kita semua, termasuk diri pribadi kami, janganlah puas dengan keilmuan yang sudah ada. Guru-guru kita masih banyak yang hidup, mubalik kita. Kemudian para guru-guru yang masih masyhur itu masih ada hari ini. Keturunan para wali Allah itu masih ada. Sekiranya wali Allah itu sudah tiada di permukaan bumi ini, maka Allah akan hancurkan bumi ini dengan kiamatnya. Oleh itu hadirin yang dirahmati Allah, di antara petuah dalam Al-Quran diajarkan kepada kita bahwa orang yang meninggal, permintaan ternyata masih ada. Orang yang meninggal itu minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini. Jadi beruntunglah kita yang masih berada di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang meninggal saja itu sampai hari ini masih minta kepada Allah untuk dikembalikan barang sesaat saja ke dunia ini. Ternyata dalam Al-Quran dikabarkan kepada kita, fa'astaghfirukum minas shalihin. Permintaan orang yang meninggal untuk datang hidup sejenak saja di dunia ini adalah untuk melakukan amal ibadah yang dinamakan dengan bersedekah. Olehnya itu tadi Bu Haji mengabarkan ke saya, almarhum sebelum meninggal minta untuk disedekahkan. Ini luar biasa. Seseorang yang meminta untuk disedekahkan ketika akan menghadapi sakaratul maut, itu adalah bagian dari untuk meringankan sakaratul maut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Olehnya itu, perbanyaklah bersedekah karena Allah. Jangan bersedekah karena mau dikata, apalagi menyombongkan harta. Apa tuh mencari harta? Harta ini akan kita tinggalkan, Bapak Ibu sekalian. Cantik, ganteng, kaya dan sebagainya akan ditinggalkan, Bapak Ibu sekalian.
kita menghadap kepada Allah dengan sebuah harapan bahwa kita akan berada di golongan husnul khotimah. Husnul khotimah tidak akan kita dapatkan jika kita tidak berada di golongan kanan. Bukankah Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma in kana min ashabil yamin. Ternyata bagi rahmati Allah, di akhirat nanti manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan kanan. Golongan kanan ini akan disambut oleh para malaikat Allah. Fassalamun laka min ashabil yamin. Maka berbahagialah orang yang disambut oleh para malaikat-malaikat Allah dengan sambutan selawat, dengan sambutan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Ibu sekalian, mengingatkan kita semua bahwa yang pertama, perbanyaklah bersedekah karena Allah. Karena dengan bersedekah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi sakaratul maut. Yang kedua adalah hubungan kita akan terjaga dengan baik, yang dinamakan dengan hablum minan nas, jika sedekah itu ditunaikan karena Allah. Seseorang akan dikenang dengan sedekahnya, kebaikan sedekahnya, jika ia telah meninggal berpuluh-puluh tahun. Apatah lagi kita kenal almarhum Haji Kamaluddin, seorang pemimpin di daerah kita. Ini adalah bagian dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah pemimpin-pemimpin ummah yang tentu dikenang oleh masyarakatnya dari hal kebaikannya. Tentu kalau keburukannya janganlah dikenang Bapak Ibu sekalian. Orang yang mengenang kebaikan seseorang, insya Allah sampai ke kuburnya Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, melalui kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa mengingat kebaikan beliau. Apa yang pernah dilakukan di kampung kita ini terkait dengan kebaikan, ingat dan kenanglah beliau. Ketika terkenang dengan beliau, maka sebaiknya kita membaca Al-Fatihah. Insya Allah, bukankah dikabarkan kepada kita Al-Fatihah artinya salawat Allah kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah kepada orang yang meninggal, sampai kepada yang meninggal, dan akan menjadi syafaat baginya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kesedihan tentu ada Bapak Ibu sekalian ketika berpisah dengan orang yang kita cintai, tetapi akan menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita mampu untuk mengenang beliau di kebaikannya, kemudian mengirimkan doa buatnya, sehingga kita akan juga menjadi seorang yang husnul khotimah. Itulah doa kita setiap saat yang dirahmati Allah. Terkait kegiatan kita hari ini juga, ini adalah bagian terpenting, dua hal yang mendasar pada hari ini. Yang pertama adalah sedekah doa kita kepada almarhum. Yang kedua adalah pahala sedekah makanan yang insya Allah hari ini dihidangkan oleh Sahibul Bait. Ini adalah dua pahala yang sangat besar. Bukankah oleh Rasulullah SAW mengabarkan juga kepada kita, ternyata pahala yang paling gampang sampai kepada yang meninggal juga adalah pahala sedekah bagi yang meninggal dari orang yang masih hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri, mengingat kesalahan kita, mengingat dosa kita, jangan mengingat dosa orang lain. Dosa kita yang banyak ini, marilah kita hapus dengan sama-sama membaca istighfar yang diajarkan oleh Sultanul Aulam Abdul Qadir Jilani. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Juga diajarkan oleh ulama-ulama kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oleh guru-guru kita mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini selepas salat maghrib dan salat subuh, jika ia baca selepas salat maghrib, haram hukumnya termakan oleh api neraka jika ia meninggal sebelum subuh. Barang siapa yang membaca doa ini setelah salat subuh, haram hukumnya tersentuh oleh api neraka jika ia meninggal sebelum maghrib.
Marilah kita amalkan doa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga menukilkan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian inilah yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah, semoga menjadi amanah bagi kita sekalian untuk tetap menjadi hamba yang istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita nantinya akan menjadi manusia-manusia beruntung di dunia maupun di akhirat. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.